Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku dimanapun engkau berada, berbicara masalah pemimpin, pasti yang terbesit di hati dan pikiran kita adalah kata jujur dan adil. Nah, kita buka sejarah kembali para sahabat Allah muliakan. Ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang gubernur yang bernama Amr bin As. Ketika suatu hari Amr bin As memperhatikan sekeliling istana, ternyata ada suatu gubuk kecil milik orang Yahudi yang sangat mengganggu pemandangan istana tersebut. Lantas, dengan merasa tak suka dengan gubuk kecil yang mengganggu kemegahan istana Amr bin As, lalu Amr bin As memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan gubuk tersebut. Ketika diperintahkan oleh Amr bin As, para bawahannya menghancurkan gubuk milik orang Yahudi tadi. Lantas orang Yahudi merasa tak suka. Kenapa? Karena itulah hartanya satu-satunya. Lantas dengan tidak terimanya, orang Yahudi tadi digusur rumahnya. Lantas beliau berpikir, di atas gubernur masih ada khalifah. Lalu ia pun berangkat menjumpai Khalifah Umar bin Khattab. Berhari-hari ia berjalan terus agar bagaimana isi hatinya terungkapkan, rasa tidak sukanya terkatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, saudaraku yang beriman, ketika sampai ke suatu tempat di mana tempat tinggalnya Umar bin Khattab, karena bingungnya orang Yahudi, ia melihat ada di bawah pokok pohon kurma ada seorang pemuda yang begitu gagahnya. Lantas orang Yahudi bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengenali Umar bin Khattab?" "Ya, kenapa?" "Bagaimana rupanya Umar bin Khattab itu? Orangnya sederhana." Lantas tanya lagi, "Apa baju kemegahannya?" "Baju kemegahannya adalah rasa tidak sombong." "Apalagi?" "Sabar." "Apalagi?" "Tanggung jawab." Itulah baju kebesarannya. "Lalu engkau kenali siapa Umar bin Khattab?" "Iya." "Di mana dia sekarang?" kata orang Yahudi. "Dia sekarang ada di depannya." "Ah, engkau Umar bin Khattab?" "Iya, sayalah Umar bin Khattab," kata Umar bin Khattab. "Apa keluhanmu?" "Begini Umar, engkau selaku khalifah," kata orang Yahudi. "Saya orang Yahudi. Saya tidak terima rumah gubuk saya dihancurkan oleh Amr bin As. Mentang-mentang dia seorang gubernur, dia hancurkan rumah saya. Saya tak terima, wahai Umar." "Lalu apa engkau inginkan?" "Saya inginkan keadilan." "Apa?" kata Umar bin Khattab. "Hei orang Yahudi, ambil ke tempat sampah sana, ada tulang-tulang bekas onta. Bawa kepada saya." Orang Yahudi tadi lalu pergi mengambil tulang bekas daripada onta. Dia kasih kepada Umar bin Khattab. "Ini khalifah." Lalu Umar bin Khattab mengambil pedang yang begitu tajam. Ia potong kepada tulang tadi. Lalu apa kata Umar? "Beri ini kepada Amr bin As." Orang Yahudi ngomong, "Lah, aku jauh-jauh tulang yang dikasih sama saya. Saya minta keadilan, Pak." "Iya, silahkan bawa tulang ini, jumpai Amr bin As." Lalu pulanglah orang Yahudi ini kembali ke tempatnya, berjumpa dengan Amr bin As. Lalu ngomong orang Yahudi kepada Amr bin As, Amr bin As, aku telah jumpa dengan khalifah. Aku telah berjumpa dengan khalifah." "Betul, kamu berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab?" "Iya, saya berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab." "Apa katanya?" "Tulang." "Saya nggak tahu, kok tulang saya dikasih." "Tulang." Lalu Amr bin As menerima tulang tadi. Ia tengok, Umar bin Khattab telah marah kepada saya. "Hei para prajurit, bangun kembali rumahnya. Bangun kembali rumah orang Yahudi. Umar bin Khattab telah marah dengan perbuatan kita. Kalau saya menghancurkan rumah orang Yahudi, maka saya akan dipenggal seperti lurusnya penggalan pedang oleh Umar bin Khattab tadi. Cepat bangun kembali." Lantas orang Yahudi bingung. Tulang dikasih, kok malah takut Amr bin As. Padahal tulang, makna tulang apa? Gak ada gunanya. Ternyata ada bekas potongan daripada pedang Umar bin Khattab. Lalu ketika itu
Orang Yahudi berkata kepada Amr bin As, "Hei gubernur, kenapa engkau takut dengan tulang tadi? Ini semua gara-gara kau Yahudi." "Loh, kok gara-gara saya? Gara-gara kau ini semua. Gara-gara kau, aku diancam oleh Umar bin Khattab. Kalau saya menghancurkan rumah kau, saya akan penggal seperti tulang ini." "Oh, kok begitu?" "Ya begitu. Kamu pula lapor kepada Umar, ya kan saya jadi kena ini." "Jadi begitu ya?" "Iya begitu." "Oke Amar, oke gubernur, hari ini saya akan saksikan kepada engkau bahwasanya Islam itu betul-betul indah. Saya bersyahadat hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kata orangnya. Lantas Amr bin As bingung. "Kenapa?" Ngomong orangnya, "Hei Amr bin As, gak usah kamu bangun lagi itu rumah saya. Saya ikhlas. Saya hari ini telah Islam. Saya hari ini telah yakin bahwa Islam itu adalah Islam." Nah, kawan-kawanku yang Allah muliakan, dari kisah singkat Umar bin Khattab dan Amr bin As tadi, bisa kita ambil iktibar hikmahnya apa? Keadilan serta kejujuran itu bisa mendatangkan kemuliaan. Jamaah yang Allah muliakan, teman-temanku semua dimanapun engkau berada. Maka kita lihat sejarah singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tak pernah bangga dengan pangkat yang Allah berikan kepada dirinya. Siapa tertinggi pangkat zaman sekarang? Tidak ada. Rasul mendapat titel hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat titel kekasih Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin surga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita apa? Maka jamaah yang Allah muliakan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Cara yang pertama, kita harus ada sidik di dalam hidup kita. Apa itu sidik? Benar. Apa itu? Segala perbuatan kita harus diberingi dengan kata benar dan jujur. Amanah. Apa itu? Terpercaya kita. Kalau kita seorang pemimpin, baik pemerintahan kota maupun pemerintahan desa ataupun provinsi maupun negara, maka inti yang selanjutnya adalah amanah, percaya. Kita harus bisa menjadi orang yang terpercaya di sisi Allah, di pandangan Allah maupun di pandangan manusia lainnya. Yang ketiga, kita harus bisa tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dengan baik, bukan berkata dengan berkata yang bohong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim. Apa kata Rasul? "Innal 'abada la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yurfa'u Allah biha darajat." Ketika ada suatu hamba, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia memiliki jabatan, dia seorang pemimpin, mampu dia berkata dengan baik, berucap dengan yang baik, berkata dengan yang jujur, maka Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Rasul menambah hadisnya, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala." Ada pula seorang hamba, kata Rasul, ketika dia berucap, omongannya semua bohong, janji palsu, hoax zaman sekarang. Maka apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? "Yahwi biha fi jahannam." Allah jerumuskan ke dalam api neraka. Terakhir, kita harus bisa cerdas menjadi seorang pemimpin, tidak sebagai orang pembantu ataupun kita sebagai orang arah-arahan, di analog kita diarahkan kita, tapi kita sebagai orang yang mampu cerdas, cerdik, mampu bertahan dengan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Jamaah yang Allah muliakan, saudaraku dimanapun engkau berada, ingat, jabatan bukan hanya saja ada di pemerintahan. Kita sebagai pemimpin bukan hanya saja kita memerintah suatu pemerintahan, akan tetapi kita juga pemimpin di dalam diri hidup kita sendiri. Maka kawan-kawanku semua yang Allah muliakan, semoga dengan uraian yang begitu singkat ini dapat membuka hati kita bahwasanya sebagai seorang pemimpin bukanlah pekerjaan yang begitu mudah, bukanlah suatu amanah yang begitu kecil, akan tetapi besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, tetapkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkan hati kita, teguh hati kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kata ini maka kita sudah yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah,
Muhammad utusan Allah. Maka jamaah yang Allah muliakan, sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat diri saya sendiri dan kepada kawan-kawanku semua. Billahi fi sabil haq wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.